Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di belakang kami sudah ada Mercedes-Benz GLC 200 dan BMW 320i. Namun di video kali ini kami tidak akan mereview mobil di belakang kami, melainkan kami akan memberikan video tips mengenai ban mobil. Nah, saya tidak akan sendirian membuat videonya dan saya ditemani oleh Diandra Gautama. Halo semuanya, benar sekali yang Aziz bilang, ban itu adalah salah satu komponen terpenting yang dimiliki oleh kendaraan kita. Nah, ban juga merupakan satu-satunya komponen dari kendaraan kita yang menempel langsung dengan aspal. Nah, untuk perjalanan jarak jauh, kemudian cuaca yang ekstrim, sangat penting bagi kita untuk memilih ban yang tepat. Apalagi sekarang sedang musim hujan. Betul Terus banget. mungkin juga banyak dari Anda yang sedang merencanakan road trip bersama keluarga di liburan akhir tahun menggunakan kendaraan pribadinya. Makanya kita akan membuat tips mengenai ban mobil. Nah, ngomong-ngomong soal memberikan tips mengenai ban mobil, emang udah paling ngerti Ziz soal ban mobil? Itu dia gue memang nggak ngerti banget ya, ngerti dikit-dikit lah. Makanya ini gue mau ngajak lu sama penonton Auto Driver buat datang langsung ke dealer ban langganan gue. Kita akan ketemu sama orang yang lebih ngerti untuk share tips mengenai ban mobil. Oke. Jadi kita langsung berangkat aja ya. Sip. Yuk berangkat. Nah, ini dia nih Diandra, salah satu dealer langganan gua. Ini kita udah nyampe di Lautan Ban di daerah Pluit. Jadi ntar gua bakalan ada mekanik kenalan gua lah. Siapa tahu dia bisa share tips ke penonton Auto Driver. Tapi ini kok banyak banget Michelin ya bannya? Yoi, ini salah satu authorized dealernya Michelin. Oke. Semoga kita bisa memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Sip, mana orangnya? Ada nih, Mas Ahmad. Mas, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah. Apa kabar nih Mas Ahmad? Sama, baik. Mas, ini gua sama Diandra datang ke sini. Kita mau bikin video tips nih buat penontonnya Auto Driver. Tips seputar ban karena kita udah mau liburan panjang ya dia, akhir tahun gitu banyak kan. yang mau liburan sama keluarga pakai mobil pribadinya. Benar banget. Jadi banyak yang mau perjalanan jauh pakai mobil. Nah, lu bisa bantu gua nggak nih buat share tips ke penontonnya Auto Driver? Ya, ngomong-ngomong soal ban, ya saya punya kenalan yang ahli. Oh, ada yang ahli di sini? Ada di dalam. Oke, boleh. Yuk, kita kenalin. Pas banget. Nah, sekarang kita udah sama Mas Febri yang merupakan produk expert dari Michelin, betul ya Mas Febri ya? Nah, Mas Febri, jadi ceritanya gini. Aziz ngajakin saya bikin video tips mengenai ban mobil. Tapi sebenarnya dia nggak tahu-tahu amat soal ban mobil. Makanya kan gua ngajak ke dealer langganan gue sini biar kita bisa dikasih tahu sama yang pakarnya gitu. Untung aja Mas Febri ada di sini. Nah, sebenarnya gini Mas Febri, ini kan kita lagi ngomongin soal liburan panjang ya di akhir tahun ini yang pasti banyak dari masyarakat ini pada mempersiapkan liburan bareng sama keluarga dengan mobil pribadi. Nah, kemudian terkait cuaca juga yang cukup ekstrim ya belakangan ini lagi musim hujan terus-terusan. Nah, mungkin ada nggak sih tips dari Mas Febri untuk mempersiapkan hal-hal tersebut? Oke, kalau untuk tips dan triksnya yang pertama adalah jaga tekanan angin. Oke, tekanan angin ban pertama. Ya, tekanan angin ban itu kita bisa ngelihat dari plakat atau yang tertempel biasanya tertempel di pintu mobil. Pintu mobil biasanya ya. Oke. Terus itu standarnya ya Mas. Yang standar seperti itu. Terus yang kedua itu kita ngelihatnya dari ketebalan ban. Ketebalan ban. 1,6 mili, 2 sampai 1,6 mm itu ban itu harus diganti. Atau enggak kita juga bisa ngelihat di situ kan di setiap dinding ban itu ada tulisan TWI, Dead Wear Indicator. Nah, kita bisa lihat dari situ aja. Jadi biasanya kan di alur itu kan ada yang nonjol kayak garisnya tuh, gitu ya? Garisnya itu. Iya, betul. Kalau di sudah rata, nah itu harus diganti. Siap. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ngelihat dari sekeliling, ibaratnya kita lihat dari tapaknya. Tapaknya itu ada kausan yang rata atau enggak. Biasanya ada yang habis bagian dalamnya atau bagian dalam atau bagian luar. Itu bisa kita raba sendiri aja ya berarti ya? Bisa kita raba atau enggak kita bisa
ngelihat sih secara kasat mata juga biasa kelihatan tuh Mas. Iya, Ya iya. Nah, kan, bisa kayak gitu bagian kan. luar atau bagian dalam. Betul. Ya? Nah, kalau seperti itu salah satu caranya ya kita harus wheel alignment. Iya, oke. Spuring ya, bahasa Spuring, Indonesia balancing. spuring. Spuring. Wheel alignment, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia Iya, spuring. oke. Ya, betul. Nah, Mas Febri mau balik lagi nih ke poin yang satu soal tekanan angin tadi. Saya ada pertanyaan nih, boleh dong ya nanya-nanya. Sebenarnya nih lebih baik itu tekanannya itu lebih tinggi atau lebih rendah sih? Karena pasti itu sering terjadi dong, tanpa sengaja gitu ya, tekanannya itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, sebenarnya itu lebih aman di mana untuk di jalan? Kalau secara standar pabrikan kita ngelihatnya based on plakat. Oke. Plakat yang tadi di samping mobil Ya, itu ya. betul. Oke. Itu standar pabrikannya. Tetapi kalau apabila kondisi hujan itu lebih bagus di kondisi lebih tekanan. Lebih tinggi tekanan tekanannya. lebih Tinggi, Oke. betul. Karena Oh, apa? Kita oke. kita ngelihat kayak contoh ban motor. Oke. Ban motor kan bentuknya oval. Iya. Nah, itu bentuk oval itu sangat bagus untuk membuang air, untuk evakuasi air. Oh iya, Oke. iya. Nah, Jadi semakin justru lebih gitu ya. Ya. Oke. Tapi patut diingat juga kalau kondisi hujan dan apabila di dalam di depan kita itu ada tergenang air. Genangan air ya. Yang pertama, kurangin kecepatan. Oh, kurangi kecepatan. Ya, Ya, pasti itu karena yang pasti soalnya kan. kalau kita terabas aquaplaning nanti. Betul. Nah, Iya. Terus yang kedua tadi tekanan angin. Nah, kalau bisa tekanan angin ditinggikan. ditinggikan. Terus yang ketiga itu dari pemilihan ban juga, Mas. Oke, Itu yang juga pemilihan penting. ban itu juga penting ya. Betul. Nah, oke, selanjutnya ada apa lagi, Mas? Tadi kan kita udah ngelihat dari secara tapaknya nih. Iya, Kita tapaknya. ngeliatnya dari segi sidewall-nya. Sidewall ya, dindingnya ya, Dinding berarti yang, samping ban, yang betul. sebelahnya pelek itu ya. Betul. Oke. Nah, kita lihat nih secara visual apabila ada bendolan, itu kan berarti kondisi benang yang ada di sidewall itu putus, Mas. Oh, benjol itu karena Benjol ada tuh benang karena- yang putus. Betul. Nah, Baru benang di tahu dalam itu Diandra. putus. Ya kan kalau benang konstruksi ban itu ada ibaratnya kita ngomong benangnya, Iya. karkasnya itu kan. Nah, karkasnya itu biasanya itu dia kenanya karena tiba-tiba itu kita kecepatan tinggi, kemudian menghantam lubang. Oh ya, atau Nah, kena ya batu jedek gitu kan. ya. Nah, Iya, itu iya. putus. Oh. Jadi itu udah harus wajib diganti. Jadi Oke. benjol tuh harus diganti ya? Iya. Nggak bisa ditoleransi Nggak bisa. apapun. Akibatnya apa tuh Mas Febri kalau misalnya ternyata masih dipakai terus tiba-tiba bisa membahayakan, dia bisa apa? Meletus, Mbak. Meletus? Pecah ban. Wah, Pecah ban. Mengerikan ya, berarti bahaya banget mending nih kalau ganti sih benjolan. daripada pecah ban Iya. di jalan. Wah. Itu sih. Oke, baru tahu nih malah beberapa info baru Iya, makanya. baru tahu. Nah, Mas Febri, kebetulan banget nih saya minggu depan tuh mau road trip sama keluarga ke Jogja, pakai mobil ini juga salah satunya. Jadi kepikiran malah nih apa ganti aja sekalian ya untuk persiapannya juga gitu. Kebetulan mobil saya ini lagi saya bawa SUV, terus akan dibawa ngebut juga gitu. Dasar pembalap emang apa-apa maunya ngebut dan sport aja. Ih serius tapi, nah kira-kira ada nggak nih ban yang cocok nih, pengen sekalian ganti aja kayaknya. Iya bener banget nih. Kalau saya butuh yang senyap sama nyaman secara sedan kan. Dah itu aja, saya nggak ngebut-ngebut kok, nggak kayak Diandra. Oh, baik. Kebetulan di kita ada beberapa produk yang emang sesuai dengan kriteria dari Mbak Diandra dan juga Mas Aziz. Yes. Oke. Yang bisa saya saranin untuk Mbak Diandra itu Pilot Sport 4 SUV. Oh, Pilot Sport for SUV ya, dan oke. kan Mbak juga tahu kan sebenarnya untuk yang Pilot Sport sebenarnya Pilot Sport 4 sebelum untuk SUV kan sudah dipakai untuk kendaraan sedan ya. Iya, Sedan-sedan kan yang tipe sport gitu kan. Dan di sini kita ada produk juga untuk segmen SUV, Mbak. Ya, for SUV ya, Yes, Betul. Pilot Sport. Sedangkan for untuk Mas Aziz gimana pengennya itu nyaman. Nyaman. Nah, nyaman ini kan terkait dari segi rasa berkendara Betul. dan juga dari tingkat kesenyapan di dalam kabin kan, Mas? Betul, Nah, noise-nya. jadi yang bisa saya sarankan itu Primacy 4, Mas. Oh, saya pakai Primacy 4. Iya, karena saya betul. nggak mau ngebut-ngebut kayak Diandra kok. Diandra. Nah, drifter masa ngomongnya gitu. Nah, kenapa? Ada ya berarti ya? Ada, Iya, betul. bagus Nah, banget ya. kenapa saya sarankan untuk dua produk itu? Mungkin kita langsung menuju ke bannya aja, Mas. Oh, Dari situ boleh. saya bisa Oke, oke. Sekalian bisa kita lihat menjelaskan ya. lebih lanjut nih Siap. sebenarnya kenapa saya menyarankan ban itu ke Mas Aziz dan Mbak Diandra. Oh, Oke, oke, boleh, siap. yuk. Boleh banget. Kita langsung lihat aja. Ya, Oke, oke. boleh yuk. Tadi yang sempat saya bilang Iya, Mas. berdasarkan permintaan dari atau request dari Mas
Mas Aziz Ya. yang menginginkan ban itu nyaman, Senyap dan sama senyap. nyaman. Iya, Oke. saya nggak mau kebut-kebutan kayak Diandra kok. Oke. Dibahas terus Ah, ya. Dari saya yang bisa saya Iya. rekomendasikan adalah Michelin Primacy 4. Oke, Michelin Primacy 4 ya. Betul. Oke, oke. Sedangkan untuk yang permintaan dari Mbak Diandra Hmm, Iya. yang penggunaan untuk SUV Oke. dan juga ban itu mempunyai performa sporty dan visual, kita lihat visualnya itu nampak elegan. Ah. Ban ini yang cocok. Ini Michelin Pilot Sport Sport SUV. Oke. Oke. Nah, keunggulan ini kan kita tadi ya senyap, nyaman, tapi apa sih teknologi yang ada di Michelin Primacy 4 ini untuk saya gunakan gitu? Teknologi apa yang ada, Mas? Oke. Nah, yang pertama untuk di Primacy 4 Ya. kita menyebutnya namanya teknologi Evergrip. Di sini dapat dilihat tebar alurnya itu lebih lebar dan berbentuk trapesium. Jadi membuat performa untuk evakuasi air tetap baik walaupun ban sudah mendekati aus. Lalu ada teknologi Silent Rip yang di dalamnya terdapat locking rubber pada bagian shoulder untuk menghindari terjadinya air compression yang berlebih, sehingga meminimalisir terjadinya bunyi atau noise yang dihasilkan saat tapak menyentuh permukaan jalan. Detail Oke, banget ya kalau kita perhatiin sampai ke dalam tuh ya. Iya, Sampai makanya ada kita pattern kalau di ngelihat dalam. doang, oh begini, oh ternyata di dalam ada teknologi-teknologi Iya. canggih Iya. ya di dalam Michelin Primacy 4. Nah, kalau yang ini gimana nih yang buat Diandra nih? Nah, kalau untuk Mbak Diandra bannya Hmm. Michelin Pilot Sport 4 SUV. Iya. Di sini yang pertama kita ngelihat dari pola tapaknya sendiri. Hmm. Pola tapaknya kita sebut pola tapak asimetrik. Oke, Nah, asimetrik. pola tapak asimetrik di sini kan dapat lihat bagian luar dan bagian dalam tuh berbeda. Iya, Iya. iya, iya. Bagian Tidak luar simetris beda. ya. asimetrik. Kalau ngelihat dari desain sampingnya juga keren ya. Nih. Pilot Sport 4 SUV ini sidewall-nya ini keren banget nih. Nah, Iya, iya, nah iya. terkait dengan sidewall, Mas. Di sini kita lihat di bagian sidewall di bagian luar ataupun di bagian dalam itu di sana agak berbeda. Oke. Berbeda seperti apa? Di sini Ini dapat yang lihat. ini yang luar. Sini luar, di Oke. dalam. Oh, ini dalam. Ya. Kenapa tuh Oh, ada bedanya? bedanya ya. Nah, bedanya ini apabila kita sentuh. Nih, Mas. Contoh. Oh, Nah, kayak blue seperti drone kayak gitu. blue drone gitu, betul. Oh, itu buat apa Mas fungsinya? Oh iya iya. iya. Menambah estetika. Oke, Dari- estetika iya. Estetika dari Penting sih itu. Ban tuh juga penting banget pengguna tuh buat kendaraan. estetika. Apalagi kan mobil yang Mbak Driandra kan SUV premium nih. Iya. Betul. Nah, jadi selain dari kendaraannya itu sendiri, ban ini juga menunjang dari tampilan. Nah, Mas Febri, ini terkait sama judulnya sendiri kan Pilot Sport kan. Nah, ini performa sportnya itu bisa didapat dari mana nih dari ban ini? Atau mungkin ada teknologi khusus juga dari ban ini? Oke. Nah, terkait dengan performa sportnya, Ya. kita lihat dari pola tapaknya. Di sini bloknya itu lebih rigid. Blok Oke. tapaknya lebih rigid, jadi sehingga apabila ban ini pada saat berbelok itu tanpa jeda, sekaligus Oke. dibantu dengan bagian konstruksi di dalamnya. Oke, ada apa tuh di Nah, dalamnya? bagian konstruksi di dalamnya kita menyebutnya dynamic response. Dynamic response itu kenapa? Karena di dalamnya ini kita menggunakan lapisan yang namanya hybrid belt. Jadi perpaduan antara aramid belt dengan nilon. Oh, oke. Oke, oke, Nah, oke. itu yang membuat ban ini lebih Gripnya bagus. responsif. Lebih responsif Iya, ya, iya, dia kayak ketika- ngikutin. Jadi, Follow banget hanya ketika langsung handling. begitu Iya, kita iya. belok, itu Iya. langsung ngikutin, Oke. tapi tanpa jeda seperti itu. Iya. Oke, Gitu sih. oke. Terus yang kedua, karena ini diperuntukkan untuk SUV, jadi teknologi di karkasnya itu kita namakan high density carcass ply. Oke, itu apa tuh Mas? Jadi Itu- lebih kokoh. Jadi apabila kita pada saat di jalan itu ada lubang, Oke. Oke. ban ini tidak Kuat ya? bakal langsung Benjol. Benjol. Oke, yang Oh, seperti kita mantap. bilang tadi ya, nggak gampang benjol ya. Betul. Jadi kita pasang aja ya Mas, yang pilot Michelin Pilot Sport 4 SUV buat Mercedes-Benz GLC 200 Yep. Ya, dan yang Michelin Primacy 4 buat BMW 320. Ya. Kita langsung pasang. yuk pasang ya.
Nah, tadi kan kita akhirnya ganti ban mobil kita ini pakai Primacy 4 untuk saya, dan Diandra pakai Pilot Sport 4 SUV. Nah, sembari mobilnya diganti bannya, Mas, kemarin kita juga udah bikin postingan foto nih saya sama Diandra. Ya, kita posting di Instagram Autodriver. Kita lempar pertanyaan nih ke followersnya Autodriver tentang apa yang mau ditanyakan, karena kita mau bikin video tips sama mitos-mitos apa sih seputar ban gitu. Dari Ilmis Muhammad. Ini penting Nah, banget. ini yang seperti tadi saya omongin pas waktu kita bikin tips and tricks tadi ya. Iya. Ya kan? Jadi kondisi ban yang bisa menyebabkan aquaplaning, yang pertama apabila kita menerjang genangan air itu dengan kecepatan tinggi. Terlalu kencang ya. Terlalu kencang, Oke. betul. Terus yang kedua posisi dari tekanan angin. Tekanan angin Terlalu rendah terlalu berarti ya? rendah. Nah, Oke. jadi kan kayak kalau posisi terlalu rendah, ibaratnya kan kita kan menerjang genangan air nih. Nah, Jadi itu ketahan yang- banget ya? betul. Iya. Nah, Jadi makanya bisa slide gitu ya. betul. Terus Oke, yang oke. ketiga terkait dengan pemilihan alur bannya. Ya. Terkadang kan ada beberapa ban juga yang memiliki alur itu lebih kecil. Kita dalam di alur tengahnya itu kecil, dan di bagian sayap-sayapnya itu loh, yang di bagian tepi, di Iya. bagian bahunya. Buat buang airnya itu dikit Betul, gitu ya. lebih kecil. Nah, itu Oke. sebenarnya kalau dengan cara alur yang lebih besar, itu sebenarnya lebih bagus tuh untuk Lebih bagus. proses Oke. evakuasi air. Nah, itu berguna untuk meminimalisir Aquaplaning. terjadinya efek aquaplaning. Oke. Jadi Jadi kayak kalau dari ban-ban- bannya sendiri itu tekanan ban dan juga alurnya ya. Tapi selain itu kita juga bisa berusaha dengan mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aditya Malika _Mulyan. Nah, tuh. Emang bener, oke. Mas? Sebenarnya dari alur searah atau direksional itu mempunyai beberapa kelebihan dan beberapa kelemahan. Kelemahan, oke. Kelebihannya apabila digunakan di jalan basah, itu evakuasi airnya lebih bagus. Akan tetapi ya itu tadi, karena dia patternnya direksional, jadi udara itu ketangkep di dalam alurnya. Jadi akan bunyi beb, dan itu mengakibatkan tingkat kebisingan atau noise yang tinggi. Jadi jarak antara got-gotnya itu Ya, lebar lebar, ya? ya. Jadi itu yang bikin bising. Oke. Oke. Selanjutnya Diandra. Siap. Selanjutnya dari Pratistas B1129. Pertanyaan bagus juga nih. Iya, benar-benar banget. Iya, Nah, iya. itu yang kita namakan dengan flat spot ya. Iya, flat spot. betul. Jadi sebenarnya kalau kita pakai dengan kita bisa jalan gitu beberapa kilometer gitu, itu akan balik seperti semula, karena kan sifat ban ini kan elastis kan. Jadi Iya. dengan pemakaian berapa kilometer itu akan kembali seperti semula sih. Seperti itu. Oh, jadi jangan terlalu disimpan lama ya mobil di garasi. Betul. Kalau bisa dipakai, ya muter komplek Muter lah. komplek lah. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kesimpulannya dia akan healing Akan kembali, sendiri ya, akan gitu. healing lagi. Cuman ya butuh waktu. Butuh waktu. Dengan cara Oke. kita berjalan beberapa kilometer gitu. Oke, sip. Oke, selanjutnya dari TGR_Wahyudi. Nah, Ini bahaya banget sih. bahaya banget Iya. sih sebenarnya. Iya. Nah, yang Kalau bisa pertama- jangan sampai pecah ban ya. Iya. Oke, yang pertama kita tidak boleh panik. Ya. Oke, Iya. tidak boleh panik, dan apabila pecah ban, kalau bisa jangan direm. Iya, betul Iya, banget ya. itu yang paling penting, Iya, jangan jangan direm, direm, karena jangan biasanya direm. orang akan refleks kan ya, Betul. pecah ban langsung ngerem. Langsung ngerem, Padahal ya, sebenarnya itu langsung justru rem. malah makin Nah, membuat Titik pengeremannya lebih jadi parah. beda, jadi malah Bisa nambah kebalik. pinggir ya. Tambah parah, Iya. betul. Jadi Iya. begitu pecah ban, dan kita pelan-pelan ke pinggir. Di istilahnya apa ya? Dibiarin Dibawa. aja gitu, Biarin aja. digloyorin Iya. aja gitu. Digloyorin, betul. Nggak usah panik direm atau kita belokin apa segala macam. Digloyorin aja. Makanya mungkin ini pentingnya juga ngejaga kecepatan jarak antara Iya, jarak. antara mobil kita dan Betul. mobil depan kali ya. Jadi kalau ada satu hal yang tidak diinginkan seperti ini, kita masih ada space yang Iya, cukup betul, untuk kita minggir gitu. Karena kalau betul. bisa terlalu Terlalu jaraknya mepet, berdekatan, pecah itu ban, kita nggak bisa agak- ngerem. Iya, nggak bisa ngerem, agak bahaya juga sebenarnya gitu ya. Oke deh, ini pertanyaannya udah terjawab. Ya. Kita sekalian ngecek aja ya. Udah selesai belum tuh ya ganti bannya dia? Ya, yuk kita cek dulu kali ya.
sekarang kita lagi nunggu proses pouringnya GLC 200 Ya, betul dengan banget. Michelin Pilot Sport 4 SUV, dan mobilnya Aziz juga udah terpasang nih. Iya, tadi udah pakai Michelin Primacy 4. Nah, sekarang kita mau say thank you banget ke Mas Iya, Febri sama-sama. udah berbagi kita Makasih kasih banyak tips ya. Iya. Dari Aziz yang sok tahu awalnya, padahal nggak tahu apa tentang ban mobil. Thank you Ya banget. makanya kan udah gue ajak dibantu. ke sini dong. Iya. Ya benar dong. Thank you banget ya, Ya, Mas Febri ya, ya. Nah, sama-sama. kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut tentang Michelin itu sendiri, kita bisa hubungin kemana nih? Mungkin pemirsa Auto Driver juga mau menghubungi Michelin. Oke, buat teman-teman Auto Driver, apabila tertarik mengetahui lebih jauh tentang Seputar Michelin, produk betul, Michelin ya. terkait dengan Yes. produk dan tempat pembeliannya di mana, Ya. di dekat Auto Auto Driver, Driver terdekat itu ya. ada di website kita di www.michelin.co.id Oke. Oke. atau di Facebook kita di @michelinIndonesia. Oke, siap. Sip. Terima kasih banyak Mas Oke, Febri. Bri, makasih Sama-sama. banyak. Kita habis ini mau Melakukan impresi Iya. berkendaranya setelah menggunakan ban dari Michelin. ya, betul banget. Ya. Nah, jadi penting banget nih bagi Anda melakukan pengecekan kepada ban mobil Anda sebelum melakukan perjalanan jauh. Seperti yang sudah kami bahas tadi di awal video. Nah, mobil yang saya gunakan ini sudah diganti bannya menggunakan Michelin Primacy 4 yang mengedepankan kenyamanan serta keamanan dari saat baru hingga akhir berkat teknologi Evergrip ya tadi. Yang saya rasakan begitu menggunakan ban Michelin Primacy 4 ini, ban terasa lebih empuk pijakannya ke aspal dan noise-nya sangat kecil sekali. Wah, ini benar-benar berasa ngegrip banget sama aspal. Persis seperti yang tadi Mas Febri bilang bahwa bannya ini seperti ngefollow arah setir itu ke kanan, ke kiri. Terutama ketika bermanuver, wah lebih responsif, memang berasa. Dan pas banget, kebetulan minggu depan saya mau road trip bersama keluarga suami saya ke luar kota. Dan agak lega dengar tadi pas Mas Febri bilang bahwa ban ini punya pattern yang asimetrik, sehingga dia akan cocok nih dengan cuaca yang sedang ekstrim akhir-akhir ini, musim hujan, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba terik. Wah, makin siap rasanya untuk road trip minggu depan. Kemudian bannya juga punya material yang memang sangat baik, kuat gitu ya. Dia ada teknologi di dalam material bannya ini yang dia itu kalau kena trotoar atau lubang, misalnya kita dalam kecepatan tinggi, dia itu nggak akan dengan mudah menghancurkan si ban itu sendiri atau menyebabkan ada benjolan seperti yang sering kita lihat atau sering kita alami. Nah, dia punya material yang lebih kuat dibanding ban-ban yang pada umumnya. Di masa pandemi seperti ini sangat penting bagi kita untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan. Sama halnya dengan mobil Anda harus benar-benar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi pada mobil Anda. Maka dari itu, melakukan pengecekan ban itu sangat penting ketika kita ingin berpergian, terutama berpergian jarak jauh, apalagi di kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini. Demikian tips dari kami seputar ban mobil. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, ada ide lain nggak kita harus membahas video tips apa? Komentar di bawah ya. Jadi begitulah video kami kali ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.